Ini 20 Mei 2024 saya melihat ada potensial yang baik dari USD JPY ya. Ada potensial untuk mengalami penguatan if kita cek dari daily. Ya, kalau misalnya kita ngecek dari daily, memang saat ini dia still in the downtrend ya untuk minornya. Jadi kalau kita tarik only with this, ini still in the downtrend. Saya rendahkan dulu this one ya, ini still in the downtrend. Saya turunkan ini dan turunkan ini di bawah sini ya, still in the downtrend, dan saat ini dia akan nge-retest satu kali lagi ya. Tapi at least ada potensial dia bisa up lumayan jauh ya, ada bisa up lumayan jauh. Kalau usah kita balikin ke H4 yang mana tadi saya sudah gambarkan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ini dia membentuk base kembali, jadi dia drop, naik, membentuk base, dan kita menunggu apakah dia akan melanjutkan rally-nya. In my honest opinion, dengan melihat momentum yang ada saat ini kan ada momentum penguatan, walaupun memang belum begitu signifikan ya penguatannya, tapi at least adalah harapan dia bisa breakout. If breakout 156 ini, maka dia bisa setidak-tidaknya balik ya ke 156.6, jadi 60-an pips, sampai ke 157, jadi round 100 pips teman-teman bisa nge-secure. Dan jika ternyata nggak berhasil, jika ini hanya pembentukan sementara, jadi dia drop kembali dan hanya sebatas fake breakout, maka dia melanjutkan untuk masuk ke equilibrium ya, titik tengahnya, sampai dia melanjutkan lagi ke bawah, bergerak lagi untuk sebatas seperti ini. Jadi masih di dalam downtrend H4-nya ya. Dia bisa sell, starting selling kita itu di 155.3, jadi tunggu lagi. Ini makanya saya bilang kita menunggu base-nya. If base-nya ini sudah terjadi pembentukan yang signifikan, baru kita bisa entry ya. Dan menurut saya ini better untuk saat ini ya, sejauh ini better kita waiting the game. Lebih baik kita menunggu sampai apa? Sampai ada konfirmasi breakout salah satunya. Dari pandangan saya sendiri sih, it is better buat nge-buy. Kenapa? Karena dia baru breakout ini dari Jumat kemarin. Dia take the dip again di Jumat malamnya, lalu dia kembali mengalami penguatan ya, di atas dari trendline tersebut. So, bisa kita harapkan pergerakannya ini masih akan melanjutkan penguatan, at least ketika dia mampu untuk mempertahankan pergerakannya di 155.5. Jadi teman-teman bisa berupaya untuk cari buy high risk. High risk buy-nya adalah dia nge-buy dari sini, jadi 155.5 sampai 153. Targetnya terjauhnya lumayan ya kan, dengan RR 1/2 atau 1/3 seperti ini. Nanti tinggal dibagi take profitnya, TP1 di 156, TP2 nya di 156.5, TP3 nya paling jauh, itu bisa. Dan kalau mau yang lebih aman, dimana teman-teman perlu konfirmasi, ini kan nggak ada konfirmasi ya, ini kan by the dip kita. Kalau misalnya mau yang berkonfirmasi ya, maka di atas ini, ketika dia berhasil breakout 156 nya, itu baru bisa lebih better, karena kita sudah masuk bersama dengan momentum ya. If not, maka kita nggak bisa apapun. Jadi harapannya dia sebagai buyer yang in the dip, teman-teman berharap dia nggak breakout 1553. Dia nggak breakout 1553 itu sudah lumayan baik ya. Dan lanjut untuk breakout 156.0. Ini akan bisa memberikan gambaran yang menciptakan kita, yang membantu kita ya untuk menghasilkan profit yang lebih better di USD JPY.